Ustaz, bagaimana cara melatih agar senantiasa jiwa ini sadar akan pengawasan Allah? Karena seseorang sering melakukan maksiat di dalam kesendirian, terus taubat, dan kemudian bermaksiat kembali dan bertobat, kemudian terjatuh lagi. Tolong diberikan nasihat antum Ustaz. Barakallahu fikum. Wallahi jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam itu khata'. Banyak melakukan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang melakukan dosa adalah orang yang bertobat. Sekarang bagaimana kita berusaha untuk terhindar dari dosa, menyelamatkan diri kita dari dosa? Jiwa kita ini senantiasa membisikkan keburukan, ditambah iblis yang gak berhenti menggoda kita. Bisa kita menundukkan jiwa kita. Antum tahu yang namanya burung elang? Pernah lihat burung elang di tangannya orang? Burung elang yang biasanya terbang tinggi, jauh, tempatnya di pohon-pohon yang tinggi atau di tebing-tebing yang nggak bisa dicapai oleh manusia. Tapi antum bisa melihat dia ada di tangan orang. Disuruh terbang-terbang, disuruh nangkap kelinci, dia tangkap kelinci, dia balik lagi ke tangan tuannya. Kenapa itu bisa terjadi? Para ulama mencontohkan jiwa pun seperti itu. Jiwa yang biasanya ingin berontak, ya ingin lari, ingin kabur, ketika dididik, ditempa, diajarin, dilatih, akan jadi seperti burung apa jemaah? Burung elang tadi itu jemaah. Seperti burung elang tadi. Maka butuh untuk mendidik, menahan diri dari melakukan dosa, ditahan. Ketika keinginan berbuat dosa itu datang dalam kesendirian, antum tinggalkan kesendirian, antum datang ke rumah Allah. Ketika yang membuat antum melakukan dosa adalah HP antum, tablet antum, tinggalkan tabletnya, antum datang ke rumah Allah SWT. Hanya perlu dilatih, dibiasakan. Lama kelamaan jiwa itu jadi jiwa mutmainnah. Bahkan kesenangannya itu berada dalam ketaatan. Bagaimana ada orang-orang yang Masya Allah ketika tertidur di pagi hari, tidur malam hari sampai adzan subuh, dia sholat subuh, habis sholat subuh dia menyesal, kenapa? Aku nggak sholat malam tadi, aku nggak sholat malam. Padahal sholat malam itu sunnah, nggak wajib, tapi kenapa dia menyesali nggak bisa sholat malam? Karena jiwanya sudah berada di sana. Tapi ada jiwa yang biasa melakukan dosa, bahkan melakukan dosa sampai tingkat dia meremehkan dosa, karena dia terbiasa. Jadi antum butuh latihan sekarang, melatih jiwanya, menghadirkan kebesaran Allah. Tadi orang kalau terhindar dari dosa jemaah, perlahan-lahan hatinya akan bersih insya Allah, dan semoga Allah menjaga dia. Banyak-banyak berzikir. Orang yang lisannya berzikir insya Allah jauh dari dosa, karena zikrullah itu termasuk hisnun mani', termasuk benteng yang sangat kokoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Yahya ibn Zakaria memberikan contoh bahwasanya permisalan orang yang berzikir kepada Allah seperti seorang yang dikejar-kejar oleh musuh, kemudian dia masuk ke benteng yang kokoh, ditutup benteng itu, dia selamat dan musuhnya tidak bisa masuk. Fakadzalika dzikrullah, begitulah zikrullah. Ketika orang mengingat Allah, maka syaitan insyaallah akan menjauh dari dirinya. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana mewujudkan cinta kita pada Nabi Muhammad sampai akan kehidupan kita, sampai akhir kehidupan kita? Yang pertama, cara mencintai Nabi SAW, antum tulis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum di sini tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi sebuah tanda cinta yang ya kalau bisa disebut yang minimal lah, ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, engkau bersolawat buat Nabi SAW. Di sini engkau tidak bersolawat